Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab 3 ya. Bab tentang ukuran pemusatan data. Untuk menghitung ukuran pemusatan data, maka perlu dibedakan secara jelas datanya, baik terkait jenis data ataupun asal data. Nah, jenis data ini harus diidentifikasi apakah data tersebut merupakan data berkelompok ataukah data yang tidak dikelompokkan gitu ya. Kemudian asal data juga harus dijadikan pertimbangan gitu ya, apakah dia berupa populasi ataukah sampel. Untuk jenis ukuran pemusatan data yang pertama yaitu rata-rata hitung. Baik, untuk rata-rata hitung kita klasifikasikan yang pertama data tidak berkelompok atau data yang tidak ada interval kelasnya gitu ya, tidak menggunakan interval kelas. Yang pertama untuk sampel. Jadi jika datanya itu berupa sampel, maka rumus dari rata-rata hitungnya adalah X bar sama dengan sigma dari I1 sampai N XI per N. Sedangkan kalau misalkan jenis data, asal datanya itu populasi, dari populasi, maka mu sama dengan sigma I dari 1 sampai N besar XI per N besar. X bar adalah rata-rata hitung untuk sampel. Sedangkan mu adalah rata-rata hitung untuk populasi. XI ini data ke I gitu ya. Misalkan I-nya itu dari 1 sampai N, berarti X1, X2, X3 sampai Xn. Kalau misalkan sampel. Jadi misalkan XI ini untuk sigma dari I sama dengan 1 sampai N, berarti sampel ya. XI berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn kecil. Sigma itu berarti dia penjumlahan. Nah, kalau misalkan XI itu untuk populasi ya, maka ini sigma dari I sama dengan 1 sampai N besar XI, maka sama saja X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn besar. Bedanya sampel dengan populasi, kalau sampel itu dia tidak menghitung, tidak memasukkan semua data gitu ya, hanya beberapa data saja yang dimasukkan ke dalam persamaan. Sedangkan kalau misalkan populasi, itu semua data dimasukkan ke dalam persamaan. Misalkan jumlah data ada 10, maka semua data ke 10 itu dimasukkan semua ke dalam persamaan. Jadi misalnya gini, data total dari data itu ada 30. Kalau sampel semuanya dipakai gitu ya, sebanyak 30. Kalau maaf, bukan sampel, populasi ya. Kalau populasi itu semuanya. Tapi kalau misalkan sampel itu hanya beberapa, misalkan 15 ataupun 20 ya. Ini populasi, semua data dimasukkan ke rumus. Sedangkan kalau misalkan sampel diambil misal ya 15 data, misalkan seperti itu. Nah, baru dimasukkan 15 data ini ke dalam rumusnya gitu ya. Kalau ini langsung semuanya, seperti itu perbedaannya. Baik, kalau yang tadi data tidak berkelompok, sekarang data berkelompok.
Untuk sampel ya, X bar sama dengan sigma dari I1 sampai N FI XI per sigma dari I1 sampai N, ini N-nya cuma satu ya, salah ketik, FI. Jadi total frekuensinya gitu ya. Sedangkan untuk populasi, ini saya coret dulu ya, ini cukup satu. Yang ini tidak dipakai. Untuk populasi, mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI X besar I per total dari semua frekuensi. Sebenarnya kedua rumus ini ya, rumus ini dan rumus ini itu sama gitu ya. Hanya saja yang membedakan datanya, jumlah datanya gitu ya. Yang membedakan jumlah data yang digunakan. Seperti itu. Oke, di sini ada keterangan FI adalah frekuensi ke I. Sedangkan X besar I adalah nilai tengah ke I. Bedakan ya, ini X besar. Sedangkan kalau di sini itu X kecil gitu ya. Kalau X kecil itu data ke I. Sedangkan kalau X besar seperti ini nilai tengah ke I gitu ya. Atau di sini biasa disebut midpoint. Seperti itu. Baik, supaya lebih paham kita lihat contoh. Misalkan di sini carilah rata-rata hitung dari suatu kelompok pelamar pekerjaan sebagai tenaga pengaman di suatu perusahaan memiliki tinggi badan dalam senti ya sebagai berikut: 175, 164, 171 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di sini, ini datanya terbatas sedikit gitu ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan populasi gitu. Maka mu sama dengan sigma I dari 1 sampai N besar XI sampai N besar. N besar adalah jumlah total data dari populasi ya. N ini jumlah total ya. Jumlah data populasi. Dan ini juga hanya ada 10 orang gitu ya. Maka ini tidak perlu dijadikan data berkelompok. Ini maksudnya ke data tidak dikelompokkan. Dan kita langsung menggunakan rata-rata dari populasi karena sedikit ya, jadi kita bisa pakai semua data. Tidak perlu kita ambil sampel. Kalau kita ambil sampel dari data yang hanya 10 orang ini lebih valid kalau kita menggunakan langsung nilai rata-rata hitung populasi. Baik, kita masukkan di sini ya. Nanti setelah rumusnya ini kita masukkan sigma. Tadi sudah kita katakan bahwa penjumlahan dari 1 sampai N gitu ya. I1 sampai N, N-nya tuh ada 10. XI per N, N besarnya 10, nanti kita masukkan. Kemudian kita jabarkan di sini X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10. Nah, ini kita workan ya sampai sini. N-nya itu 10, langsung kita tulis 10. Dan ini tidak perlu ditulis dengan sigma lagi ya, karena kita sudah jabarkan. Penjabaran yang ini
penjabaran ini yang X1 sampai 10 yang dijumlahkan ini adalah dari sigma X I gitu ya. Jadi di sini tidak perlu ditulis sigma lagi. Baik, di sini kita langsung masukkan saja. Di sini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, ini X6, X7, X8, X9, dan X10. Jadi data ke-1, ke-2, sampai data ke-10. Terus kita masukkan gitu ya. Data ke-1, 175, ditambah 164, ditambah 171, ditambah 179, ditambah 170, ditambah 166, ditambah 160, ditambah 163, ditambah 168, ditambah 169. Kemudian kita bagi dengan 10 gitu ya. Ini dibagi 10. Hasilnya 1685 dibagi 10. Ini silahkan dicek lagi ya dengan kalkulator. Jadi hasilnya 168,5 cm. Nah, ini adalah rata-rata tinggi badan dari tenaga pengaman gitu ya. Ini rata-rata hitung tinggi badan tenaga pengaman. Oke. Itu ya. Selanjutnya nomor 2, nilai mata kuliah statistika dan probabilitas mahasiswa seperti yang ada di tabel ini. Jumlah nilai dari mahasiswa ini ya sebanyak 32 nilai maksudnya. Jadi N-nya itu sebanyak 32. 32 ini bukan ditambahkan ya 55 ditambah 74, bukan, maksudnya ini jumlah ada berapa banyak gitu ya nilainya, nilai mahasiswanya 1, 2, 3. Nah, ada 32 buah nilai mata kuliah statistika, itu maksudnya. Sekarang untuk data seperti ini kita jadikan data yang dikelompokkan. Untuk data yang dikelompokkan, maka kita harus menggunakan pendekatan Sturges gitu ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita harus menghitung perkiraan jumlah kelasnya, yaitu dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N-nya 32, maka 1 plus 3,3 log 32. Nah, hasilnya 4,97. Karena ada tanda upper scaling, maka dibulatkan ke atas 1 plus 5, hasilnya 6. Jadi perkiraan jumlah kelasnya sebanyak 6 kelas ya. Ini perkiraan jumlah kelas. Ada 6. Kemudian kita mencari jangkauan dengan rumus nilai maksimum ya dikurangi nilai minimum, yaitu nilai maksimumnya 96 dikurangi 55, hasilnya 41. Nah, ini namanya jangkauan atau range. Jangkauan atau range. Selanjutnya kita mencari lebar kelas, yaitu CI. CI sama dengan jangkauan dibagi perkiraan jumlah kelas. Range-nya atau jangkauannya 41 per perkiraan jumlah kelasnya 6 gitu ya. Jadi 41 dibagi 6 sama dengan 6,83, atau kita bisa bulatkan ini menjadi
7 ya. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Kolom pertama itu kelas interval atau batas kelas ya. Kolom kedua frekuensi, kolom ketiga tepi kelas, kolom keempat nilai tengah atau midpoint ya, dilambangkan dengan X besar I, dan kolom kelima perkalian antara frekuensi dan nilai tengah. Untuk batas kelas atau kelas interval yang pertama, kita tulis nilai minimum ya, ini 55, nilai paling kecil, sampai dengan 61. Kenapa sampai dengan 61? Karena lebar kelasnya atau interval kelasnya 7 gitu ya. Dan seterusnya. Dan 96 ini merupakan nilai maksimum ya, nilai terbesar yang diperoleh dalam ujian statistika dan probabilitas. Sekarang bagaimana caranya mengisi kolom frekuensi gitu ya. Ini 2 dari mana? Baik, di sini di kelas pertama nilainya 55 sampai 61. Berarti ada 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61. Kita cari nilai-nilai itu di soal ada berapa gitu ya. Oke, di sini 55. Di sini 1 ya. Kemudian sampai 61. Nah, ini 2. Jadi hanya ada 2 buah nilai. Kita tulis sebagai frekuensi kelas pertama. Untuk kelas berikutnya caranya sama gitu ya. Kemudian tepi kelas. Tepi kelas adalah dibagi gitu ya. Ada tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Yang ini namanya tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah adalah batas kelas bawah dikurangi 0,5. Kemudian ada namanya tepi kelas atas. Yang ini namanya tepi kelas atas. Rumusnya batas kelas atas plus 0,5. Itu ya. Maka untuk kelas pertama 54,5 sampai 61,5. Untuk nilai tengah itu rumusnya tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas dibagi 2. Jadi nilai tengah ya. Nilai tengah sama dengan, ini bisa saya tulis setengah dikali tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas ya. Oke. Hasilnya untuk kelas pertama 58 ya. Silahkan dihitung satu-satu sampai kelas interval yang terakhir. Kemudian FI dikali X besar I, ya tinggal dikalikan. 2 dikali 58 gitu ya. Ini 2 dikali 58. Hasilnya, ini dikali ya. Hasilnya 116. Kemudian 6 dikali 65, hasilnya 390. Kemudian di total ya, sigma FIXI itu berarti di total 116 ditambah 390 ditambah 216 ditambah 316 ditambah 602 ditambah 930, hasilnya sekian. Ini juga sama untuk sigma frekuensi, tinggal dijumlahkan gitu ya, dari 2, 6, 3, 4, 7, dan 10, hasilnya 32. Kemudian kalau sudah membuat tabel distribusi frekuensi ini, kita masukkan ke dalam
rumus ya, karena ini menggunakan semua data. Kita menggunakan rumus rata-rata hitung populasi. U sama dengan sigma I sampai M FIXI per sigma dari F gitu ya. Ini kita masukkan nilai ini ke dalam rumus ya, kemudian dibagi 32. Hasilnya 80,3. Ini silahkan dicek lagi menggunakan perhitungan sendiri, menggunakan kalkulator. Ukuran pemusatan data berikutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Sama halnya dengan rata-rata hitung, median juga dibagi dua ya. Ada data yang tidak berkelompok, ada data yang berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, itu juga dibagi dua lagi. Ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil, mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Sedangkan untuk data genap, mediannya adalah rataan dari dua nilai tengah, atau secara matematis dituliskan median sama dengan data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Dengan N adalah banyaknya data ya. Ini tepatnya banyaknya data. Yang ini banyaknya data. Oke. Sekarang untuk data yang dikelompokkan, data berkelompok ini pasti menggunakan kelas interval ya. Secara matematis ditulis seperti ini. Median sama dengan tepi bawah kelas median plus banyaknya data per 2 dikurangi jumlah frekuensi kelas-kelas di bawah kelas median per kelas median dikalikan dengan lebar kelas. Nah, keterangannya ada di bawah ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Carilah median dari data nilai ujian statistika 16 mahasiswa. Nah, ini termasuk data genap. Kalau melihat data seperti ini, jelas kita masukkan ke data yang tidak dikelompokkan ya, karena memang sedikit juga gitu, jadi tidak perlu dikelompokkan. Oke, ini kita tulis ya. N-nya adalah 16, dan ini kita menggunakan data yang tidak dikelompokkan. Sebelumnya, sebelum kita masuk rumus, data yang ada di sini kita urutkan gitu ya. Ini sudah diurutkan. Sudah diurutkan dari kecil, dari nilai yang kecil gitu ya, ke besar. Jadi 26, 37, kalau yang di sini kan masih acak. Nah, kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, kita tandai dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, dan X16. Jadi kalau median ingat harus diurutkan dulu datanya, baru kita labeli datanya gitu ya, sampai sejumlah N. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Median adalah X atau data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Kita masuk ke sini. Ini sebenarnya bisa langsung ke sini, tidak harus menghitung di sini dulu ya. X datanya 16 per 2 plus X 16 per 2 plus 1 dibagi 2 sama dengan X8 plus X8 plus 1 dibagi 2. Jadi X8 plus X9 dibagi 2. Nah, ini sama dengan yang ada di sini gitu ya.
Oke, sekarang X8 atau data 8 yang mana yang ini? Ini 76, kita tulis 76 plus data ke-9 82. Ini 82 dibagi 2. Hasilnya 79. Ini adalah median dari data genap gitu ya. Sekarang kalau misalkan datanya ganjil, bagaimana caranya? Oke, kita misalkan hapus ya 3 buah data ya, jadi cuma 13. Ini kita hapus, juga kita hapus ya. Jadi di sini data ganjil sebesar atau sebanyak N 13 gitu ya. Maka mediannya yaitu X N plus 1 per 2 sama dengan X N nya itu 13 plus 1 per 2. Maka X 14 per 2 sama dengan X 7. Nah, data ke-7 yang mana? Yang ini ya. Jika datanya ada 13, maka mediannya 70 seperti itu. Ingat ya, ini dibedakan cara menghitung X N plus 1 per 2 itu tidak sama dengan X N per 2 plus 1. Kalau yang di sini kita jumlahkan dulu baru bagi 2 ya. Kalau ini N per 2 dibagi dulu baru dijumlahkan 1. Ini untuk data ganjil. Kalau yang ini tadi di median, di data median yang genap yang ini ya. Jadi hati-hati cara memprosesnya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya untuk data berkelompok ya. Sebanyak 26 mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Nah, ini tabelnya sudah terurut. Jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi gitu ya, karena sudah dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya yaitu dengan menggunakan rumus untuk median data berkelompok, yaitu L0 plus N per 2 per jumlah frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali lebar kelas. Di sini kita lihat kolom pertama itu berat badan, kolom kedua frekuensi, dan kita tambahkan kolom satu lagi sebagai tepi kelas. Ingat rumus tepi kelas, untuk tepi kelas bawah adalah batas kelas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi kelas atas ya, tepi kelas atas yang ini adalah batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi hasilnya ini gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini intervalnya berapa, CI-nya berapa gitu ya. 46, 47, 48, 49, 50. CI-nya 5. Oke, kita sudah dapat nilai CI. Sekarang nilai L0 itu dari mana? Kita prosesnya sama seperti median yang genap ya, karena ini totalnya 26, maka posisi median ya, posisi median itu kita hitung ya, X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Rumus ini karena genap ya, maka X 26 per 2 plus X
26 per 2 plus 1. Jadi, di sini X 13, data ke-13 plus data ke-14. 26 per 2, 13 ditambah 1, data ke-14. Data ke-14 itu yang mana? Kita hitung dari sini. 3 ditambah 2 itu 5. 5 ditambah 4, 9. Jadi sampai sini itu 9. Kemudian kalau ditambah ke sini, jadinya 14. Nah, ini data ke-13 dan data ke-14. Data ke-13 dan data ke-14 itu ada di sini. Ya tidak? Nah, ada di sini. Ini namanya frekuensi median. Seperti itu. Nah, ini frekuensi median sudah ketemu, CI sudah ketemu, N sudah ada ya. Sebanyak 26. N itu kan sama saja sigma Fi ya. Oke, sekarang L0-nya. L0 itu adalah tepi kelas bawah median gitu ya. Kita lihat median. Kita lihat kelas mediannya di mana? Di sini. Berarti batas tepi kelas bawahnya adalah 60,5. Ini L0. Jadi ini kita sudah ketemu juga. Sisa ini sigma FBM. Sigma FBM itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi sebelum kelas median itu yang ini. Nah, ini frekuensi sebelum kelas median. Sigma FBM sebesar 9. Jadi ini juga ketemu. Kita masukkan 60,5 plus 26 per 2 min 9 per 5. CI-nya 5. Maka 13 per 9 per 5 dikali 5. Ini coret ya. Maka 13 dikurangi 9, hasilnya 4. 60,5 ditambah 4, 64,5. Nah, ini adalah median data berkelompok ya, atau data yang dikelompokkan. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.